ya dari background yang berbeda, tapi uh, I think Excel itu adalah salah satu skill wajib atau basic skill yang harus kita kuasai gitu, khususnya untuk dunia pekerjaan karena di mungkin align juga sama latar belakangku di mana kayak experienceku ternyata Excel itu sepenting itu, khususnya kalau misalkan kita terjun di dunia data atau mungkin di finance dan lain sebagainya gitu. Makanya mungkin ini adalah salah satu eh, tempat untuk kita semua belajar, meskipun masih basic basic di Excel, tapi ini misalkan kalian tahu lebih dulu dibandingkan teman-teman yang lain, itu sangatlah membantu kalian untuk ke depannya. Mungkin aku lanjut aja ke materi ya. Oke. Jadi di sini eh, gimana sih kita memaksimalkan eh, skill Excel untuk basic data analytics. Jadi nanti di sini kita akan bahas beberapa hal terkait Excel, mulai dari apa itu Excel, lalu kayak apa sih fitur-fitur yang ada di Excel, terus sebenarnya Excel tuh kita gunain untuk apa sih gitu, khususnya di dunia karir dan pekerjaan. Lalu di Excel otomatis kita punya namanya formula dan juga function. Di situ kita untuk memaksimalkan eh, apa namanya tools di dalam Excel itu sendiri. Terus nanti aku akan kasih atau aku akan demo bagaimana apa namanya pivot dan juga membuat dashboard di Excel gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu skill yang sangat apa ya, sangatlah berguna gitu. Maksudnya untuk pivot tabel itu kayak mungkin semua perusahaan itu akan menggunakan pivot tabel, dan jika kita misalkan bisa menggunakan pivot tabel itu kayak salah satu poin plus kita lah sebagai seorang data analis atau sebagai seorang kandidat gitu untuk apa ya, sebagai seorang kandidat yang apply suatu pekerjaan gitu sih. Terus nanti sesi yang selanjutnya Q&A akan aku kembalikan ke teman-teman Pramula Teh. Nah, mungkin teman-teman di sini nanti di interupsi aja ya, misalkan aku terlalu cepat jelasinnya atau mungkin ada hal yang masih belum jelas atau perlu aku konfirmasi tuh. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya aku yakin udah familiar apa itu Excel, dan mungkin juga ada yang setiap hari sudah menggunakan Excel gitu. Tapi eh, di sini aku mau jelasin apa ya, mau sharing lagi terkait Excel Excel itu seperti apa gitu. Nah, Excel itu adalah sebuah spreadsheet atau ya salah satu software yang dimiliki oleh Microsoft gitu. Nah, di dalam Microsoft Excel ini sebenarnya dia widely used atau kayak sering digunakan untuk manajemen data, terus data analisis, dan juga memvisualisasikan data gitu. Nah, Excel adalah salah satu sebenarnya tools yang basic, tapi dia itu ternyata punya banyak fitur dan itu bisa kita optimalisasi untuk berbagai hal gitu. Khususnya baik dari data yang kecil, sedang maupun cukup besar. Itu. Nah, lalu di sini adalah beberapa fitur data analytics. Nah, teman-teman mungkin sebagian yang di bidang data mungkin udah familiar ya dengan tools-tools ini, tapi mungkin dari teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda dari jurusan-jurusan yang eh, mungkin nggak berhubungan dengan data analisis, nah mungkin bisa belajar di sini karena di data analisis itu ternyata toolsnya banyak banget nih teman-teman, dan itu pun tergantung kita sebagai user nantinya. User ini menginginkan data seperti apa dan visualisasi seperti apa, terus kita bisa melihat eh bagaimana karakteristik data yang kita punya gitu. Apakah kita harus menggunakan tools cukup dengan tools Excel atau kita butuh nih sebenarnya tools-tools lain yang mendukung untuk eh, menganalisis data, terus memanajemen data seperti itu. Nah, biasanya kalau di data analytic tools kita punya basic itu ada di Excel program, ada Excel, terus ada Python programming, terus biasanya kita untuk visualisasi data tuh ada Tableau dan juga Power BI. Nah, kalau R itu biasanya kita lebih untuk modeling, terus untuk menganalisis data dan lain sebagainya. Nah, biasanya aku ada di lingkup di sebelah kiri, di wing kiri ini sih, karena memang di sini aku lebih bergelut di data-data yang menengah
gitu. Dan enggak setiap data itu harus kita olah menggunakan Python atau menggunakan modeling seperti itu. Jadi di sini salah satunya adalah Excel gitu. Jadi Excel adalah salah satu apa ya, eh, tools atau kunci kita untuk menggunakan program-program yang lain. Jadi sebenarnya kayak Excel itu yang paling basic gitu. Misalkan kita udah paham nih logika Excel, jadi untuk membuat suatu fungsi kita kan otomatis harus punya, ya, yang kita latih di dalam data analisa adalah logika. Jadi menurutku yang paling susah juga logika gitu. Kita mau mengolah data, kita punya data yang kita punya nih raw datanya. Tapi kita misalkan ternyata dari atasan kita atau dari perusahaan kita itu ingin visualisasi data seperti ini, tolong lihatin misalkan dari segi pertumbuhan ini gitu. Berarti kita harus memiliki function, kita harus punya logika gimana cara mengolah data raw untuk kita bisa visualisasikan atau kita bisa hasilkan olah data yang kita inginkan gitu, output yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman udah familiar nih dengan basic Excel, nantinya itu akan cukup membantu untuk teman-teman bisa apa ya, untuk mengupgrade ke tools yang lebih advance seperti kayak oh bahasa Python-nya itu seperti apa, menggunakan Pandas seperti apa dan lain sebagainya gitu. Karena dari tools data analytics satu ke data tools analytics yang lain tuh relatif sama ya, karena logika yang dimiliki itu sama, cuman beda bahasa aja gitu. Lanjut mungkin, nah key features apa aja sih yang ada di Excel gitu. Jadi fitur-fitur yang ada di Excel itu pertama ada spreadsheet, lalu ada formula and function, data validation, chart and graphs, and data analytics itu kayak makro VBA, pivot table dan lain sebagainya. Nah di sini aku mau jelasin satu-satu, di mana spreadsheet itu ya salah satu, ya kita bisa mengolah banyak sheet dan juga menggunakan eh, banyak sheet untuk mengolah data yang berbeda di Excel. Seperti itu. Jadi dalam satu sheet kita pengen mengolah ini dan itu pun bisa kita linkkan antara satu sheet ke sheet-sheet yang lain. Nah, lalu yang kedua itu ada formula and function. Nanti di sini aku akan jelasin bedanya formula dan function di Excel tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan eh, kita mengolah data atau di data analytics, misalnya kita optimalisasi di functionnya gitu. Setelah kita udah tahu logikanya seperti apa untuk mengolah data tersebut. Nah, lalu data validation. Nah, data validation ini mungkin banyak ya di Excel, yang salah satunya kayak kita melihat mana data yang duplicate gitu-gitu. Terus kita ngehapus data duplicate-nya. Terus kayak misalkan kita pengen melihat eh, data-data mana yang apa ya, masih masih belum bersih lah atau masih kita perlu cleansing lagi gitu-gitu. Nah, itu bisa kita gunakan data validation dan itu nggak harus itu udah ada fiturnya sendiri di Excel dan kita nggak perlu menggunakan function itu. Terus ada chart and graphs. Nah, ini tuh untuk kita visualisasi data dari data yang kita punya, yang udah kita cleansing, kita olah di Excel. Nah, itu bisa kita visualisasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kayak misalkan, oh ternyata kalau misalkan data itu time series, misalkan, atau data itu beruntun waktu, nah kita bisa nih, sebenarnya alangkah baiknya itu kita harus menggunakan chart atau graphs yang mana gitu. Jadi kayak biasanya kalau misalkan itu kan graphs ya, kayak eh, apa namanya, diagram batang kayak gitu. Terus dan itu pun kalau misalkan kita lebih dalam lagi untuk mendalami eh, data analytics itu biasanya ada suatu grafik gitu di mana misalkan nih kita punya data ini. Nah, berarti itu harus menggunakan apa? Misalkan oh data A itu harus menggunakan pie chart. Oh, data D itu harus menggunakan diagram batang dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata ada ketentuan-ketentuannya tersendiri gitu. Terus yang terakhir yaitu ada data analytics. Nah, data analytics ini lebih ke gimana kita maximize eh, apa namanya, olah data di Excel yang itu kayak kita sebenarnya nggak harus manual, kayak kita menggunakan form. Ternyata di Excel tuh kita bisa menggunakan form yang dimana itu bisa langsung ke submit. Kalau misalkan kayak sekarang kan lebih gampang menggunakan Gform atau kayak Microsoft Form gitu kan. Nah, ternyata di Excel tuh juga bisa kita membuat Excel aja, terus kita tuh memiliki
apa ya, form untuk input datanya, terus lalu hasil input datanya itu langsung masuk ke data gabungan seperti itu. Nah, kalau makro itu biasanya untuk rumus kayak kita ngoding, biasanya kalau di makro itu ngoding, misalkan kita ingin apa ya? Kita ingin compile data dari mungkin at least 50 sheet gitu, dan itu kayak nggak mungkin kan kita kayak ngasih sama dengan atau copy paste satu-satu. Nah, biasanya di coding makro itu ada sendiri fitur untuk kayak kita gimana ngoding agar kita bisa mengcompile 40 atau 50 sheet itu dalam satu sheet yang itu menjadi database gitu. Nah, ini mungkin kayak lebih ketingkatannya lebih advance lagi sih, karena memang kalau misalkan makro ini itu logiknya agak lebih tinggi lagi gitu, dan itu memang coding yang sebenarnya eh, apa ya, lebih ke kayak hidden gem gitu loh di Excel gitu, dan ternyata ini sangatlah membantu atau sangatlah advance untuk kita mengolah data gitu. Terus yang kedua, sebenarnya ini juga termasuk salah satu skill yang advance untuk mengolah data gitu, tapi eh, ini tuh bisa digunakan untuk biar kita tuh memvisualisasikan datanya dan mengolah datanya tuh nggak harus kayak satu-satu gitu. Ternyata dengan kita menyusun raw data yang baik gitu, nah itu semua data itu harusnya bisa dilakukan pivot table kayak gitu teman-teman. Jadi dua skill ini banyak features yang ada di Excel itu sebenarnya sangatlah membantu kita lah untuk melakukan visualisasi data gitu maupun mendukung pekerjaan yang lainnya. Terus eh di sini sebenarnya common use Excel itu eh, bisa di banyak fields, di any fields yang bisa digunakan. Jadi kayak nggak ada batasan tertentu atau nggak ada batasan apa ya, penggunaan Excel-nya lah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau analisis di Excel bisa. Terus kita mau bikin report nih, bikin infografis, report. Nah, itu bisa dilakukan di Excel juga. Terus kita gimana caranya manajemen data yang baik gitu. Kita punya database di Excel gitu. Nah, itu juga bisa. Terus kita juga mau melakukan atau memanage suatu project gitu. Nah, itu kita juga bisa menggunakan Gantt chart di Excel. Terus kita bisa memasukkan apa ya, hal-hal lainnya di Excel, bahkan ChatGPT juga bisa di kita kita masukkan di Excel gitu. Terus kayak ya it's useful in many fields gitu, kayak yang banyak eh, nggak terbatas untuk kegunaannya gitu di Excel. Ya meskipun mungkin pro cons ya. Jadi kayak kita eh, menggunakan suatu tools tuh pasti ada pro cons-nya, kayak ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalkan Excel tuh biasanya memang tricky kalau misalkan kita gunakan untuk data yang gede, kayak misalkan misalkan row-nya itu kayak udah sampai ratusan ribu gitu dan kita harus cleansing. Nah, mungkin tuh cukup berat di Excel. Itu jadi teman-teman harus menggunakan tools lain lah untuk mendukung untuk supporting eh, pengolahan data yang akan kita lakukan itu sih. Terus nah, di mana aja sih yang bisa kita gunakan, di bidang apa aja yang menggunakan Excel? Jadi semua bidang menurut aku pribadi itu kayak butuh Excel, dan otomatis setiap perusahaan pun dia memiliki database di Excel gitu, entah baik perusahaan di health, terus engineer, atau mungkin bahkan di farmasi, terus sosial, terus marketing apalagi ya, atau bisnis itu kayak apalagi akuntansi juga itu menurutku Excel is common to use di field-field yang ada di sini itu. Terus nah, kenapa di Excel itu function atau ya function di Excel itu sangat penting gitu kan. Jadi ya kalau misalkan yang seperti aku udah jelasin tadi, kalau misalkan kita udah bisa menguasai basic function di Excel, nah itu akan membantu kita untuk mempermudah atau mempercepat kita dalam mengolah data gitu. Jadi kayak misalkan, oh ternyata kita tuh bisa sebenarnya mengesam eh, atau melihat gimana sih penjualan in total dalam satu bulan ini, terus kayak penjualannya itu terdiri dari apa aja gitu. Nah, itu tuh kita bisa melakukan misalkan sum. Nah, sum itu masih ada sum produk, sub
subtotal dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak eh, function yang basic itu, tapi kalau misalkan kita udah tahu yang basic, kita itu lebih mudah, cenderung lebih mudah atau relatif lebih mudah untuk apa ya, untuk melakukan analisis dengan satu rumus itu ke rumus-rumus yang lainnya gitu. Nah, ini yang tadi aku spill di sini adalah ada perbedaan function dan juga formula. Nah, di sini kalau misalkan function, oh sorry, ini aku kebalik ya, harusnya formula versus function. Jadi kalau misalkan formula itu kayak kita menjumlahkan ya manual lah bisa dibilang, kolom mana atau row mana yang ingin kita analisis gitu tanpa menggunakan function. Sebenarnya kan sama kan, misalkan ada row A1 dan sorry, kolom A1 dan B1 gitu. Nah, kita ingin menjumlahkan itu. Nah, sebenarnya teman-teman nggak harus sama dengan A1 plus B1 gitu, tapi bisa kayak sum gitu. Sum lalu di blok A1 B1-nya. Nah, nanti tinggal enter aja, atau biasanya aku misalkan itu datanya kita nggak tahu nih row-nya dari row 1 sampai row berapa gitu. Nah, biasanya kan kita kontrol shift ke bawah gitu. Terus kayak sama dengan sum harus ke atas lagi ke bawah gitu. Nah, biasanya juga ada shortcut keyboard yang biasanya itu sangatlah membantu, kayak misalkan kalau sum ya udah tinggal kontrol kontrol terus yang panah ke bawah, terus aku tinggal alt plus. Nah, itu udah sama dengan sum dari atas mulai ke bawah gitu. Nah, terus kayak biasanya, nah di sini mungkin aku nggak kasih function list satu-satu, tapi di sini ada function list yang udah disediain sama Microsoft gitu, dan teman-teman feel free to open it. Jadi kayak aku udah lihat, udah buka semalam di Microsoft, sebentar ya, di support Microsoft, dan dia udah ada beberapa atau banyak rumus-rumus di sini gitu. Jadi di sini kayak ini kelihatan kan ya screen aku. Oke, jadi di sini tuh ada misalkan 10 fungsi paling populer. Eh, Nanti kalau misalkan screen aku belum kelihatan, tolong diingatin ya. Terus yang pertama, misalkan fungsi sum yang seperti aku jelasin tadi, sum itu untuk menjumlahkan data yang cukup banyak gitu tanpa kita harus menggunakan formula gitu. Terus kalau misalkan if itu juga, nah di sini juga teman-teman bisa akses video tentang gimana cara menggunakan if-nya gitu. Nah, jadi kayak ini cukup cukup ini sih cukup detail gitu di sini. Terus kalau ifs itu berarti teman-teman ada fungsi apa ya, ingin mencari itu ada dua kriteria gitu lah. Lebih dari satu kriteria itu bisa menggunakan ifs. Terus em, jadi nanti teman-teman bisa explore di Microsoft. Ini nggak kayak aku bukan siapa-siapa Microsoft, tapi biasanya emang aku gunainnya di sini juga, daripada aku kasih satu-satu dan nggak cukup lengkap. Jadi mendingan di sini aja. Kalau lookup ya kita ingin mencari salah satu apa ya, nilai yang akan kita cari di antara baris atau kolom gitu. Nah, kalau VLOOKUP biasanya untuk data yang vertikal, kalau HLOOKUP itu menggunakan data yang horizontal. Nah, kalau misalkan sekarang tuh ada yang lebih advance daripada VLOOKUP, lookup atau HLOOKUP. Nah, biasanya kita pakai XLOOKUP gitu. Jadi kita kalau misalkan VLOOKUP atau HLOOKUP kan kita harus nge-block atau apa ya? Ya kayak misalkan kita harus pilih semua all column di situlah gitu. Tapi kalau XLOOKUP ya udah kita mau cari row yang kita mau cari nilai yang kita cari di row tertentu, ya udah kita menggunakan row itu dan juga kolom itu gitu. Jadi kayak yang kita blok. Terus nanti ya ini kayak kita bikin date ya, fungsi date, terus days, terus kita bisa index untuk mencari rentang, terus nge-match. Jadi biasanya index match gitu. Ini fungsi-fungsi yang basic sih menurutku, tapi kayak misalkan kita ya praktis di perusahaan kayak, atau kita praktik atau menggunakan, biasanya kan kita kalau misalkan apply ke perusahaan tuh ada kayak assessment testnya atau kayak case dikasih data terus kayak kita harus mengolah datanya. Nah, atau waktu interview kayak kita ditanyain gimana
rumus-rumusnya gitu atau kita disuruh praktik gitu kan. Nah, biasanya ya ini adalah salah satu atau dari sekian banyak rumus basic yang biasanya harus kita kuasai gitu loh. Kalau misalkan kalian udah menguasai rumus ini ya kayak perusahaan tuh menurut aku oh ternyata ternyata kandidat ini tuh cukup menguasai Excel gitu meskipun masih banyak banget rumus atau function yang ada di Excel yang itu kayak sangat mendukung kita gitu tapi ya kayak aku sendiri sih juga belajarnya dari awal banget sih kayak oh ternyata ngesam tuh seperti ini gitu terus oh ternyata ada shortcut ini gitu terus oh ternyata selain ada VLOOKUP atau HLOOKUP misalkan kita udah familiar dengan VLOOKUP atau HLOOKUP oh ternyata masih ada XLOOKUP gitu dan itu akan update terus sih si Excel-nya menyesuaikan dengan apa namanya Excel yang kita punya kayak edisi keberapa gitu loh kayak misalkan Excel 2019 nah biasanya rumusnya emang nggak beda emang agak beda sih kayak dan setiap laptop itu atau per Windows itu juga beda gitu jadi dilihat dulu kayak Excel yang kalian punya tuh versi yang keberapa gitu. Terus eh, rumusnya eh, yang harus disesuaikan tuh yang mana gitu. Terus kayak mungkin kalau misalkan basic lagi masih ada average, terus min max gitu ya. Terus kayak apa lagi ya? Misalkan subtotal, terus ya mungkin nanti bisa dieksplor di sini ya teman-teman untuk rumus-rumusnya kayak dan juga tergantung eh, tujuan kalian juga sebenarnya untuk statistik atau untuk misalkan ini pencarian. Oh, kalau ini kayaknya jarang dipakai sih. Kalau ini terus kayak misalkan mungkin date if gitu untuk melihat mungkin kayak kalau aku biasanya pakai date atau date if tuh untuk melihat umur ekonomis kayak aset gitu ya kayak ternyata berapa bulan gitu nah biasanya atau berapa hari gitu dari umur ekonomisnya aku bisa carinya pakai date atau dative gitu terus kayak range audit gitu range audit tuh dari bulan apa sampai apa gitu kiranya udah berapa bulan udah sampai mana gitu biasanya pakai date terus kalau ya count if kayak konta gitu-gitu min max produk gitu. Nah, biasanya aku pakai itu sih kalau misalkan STDev ini jarang sih untuk melihat deviasinya itu jarang kecuali memang statistik mungkin dari segi statistiknya. Terus ya mungkin teman-teman bisa di, di dicari di support microsoft.com terkait Excel. Nah, dan itu bisa kalian cari di situ untuk apa namanya mencari fungsi-fungsi yang bisa kalian gunakan sesuai dengan tujuan kalian untuk mengolah data. Itu terus biasanya selain Excel, nah biasanya teman-teman kan menggunakan ChatGPT. Nah, biasanya aku tuh pakai ChatGPT juga untuk mencari apa namanya? Bentar ChatGPT. Untuk mencari rumus-rumus di Excel gitu kan. Misalkan aku mau cari kayak function tuh cari apa ya misalkan how to sum any rows in Excel with function jadi misalnya emang kalau misalkan di ChatGPT itu kayak langsung dikasih tahu gitu loh caranya gimana caranya untuk ini kayak metodenya gitu terus ini gimana untuk sum multiple row-nya begitu sih terus kayak misalkan coding makro for to compile data. Nah, kayak ini tuh kayak very helpful gitu kan yang di ChatGPT itu karena kayak codingnya tuh beneran mirip gitu, tinggal kita sesuaiin aja dengan misalkan sheetnya, misalkan di workbook sheet, nah sheetnya apa gitu. Nah, ini kayak udah lengkap banget. Jadi sekarang itu udah banyak tools atau ya banyak tools yang mendukung teman-teman atau mendukung kita apalagi kalau misalkan kita ya sebenarnya kalau misalkan kita belajar di YouTube itu bisa banget bahkan gitu aku juga belajar banyak juga dari YouTube dan juga ChatGPT gitu kan jadi memang sebenarnya kalau misalkan kita ingin
meningkatkan skill lah terkait Excel itu kayak banyak banget yang bisa kalian gunain, media-media yang bisa kalian gunakan. Salah satunya ChatGPT, terus kayak tadi di web, internet, atau YouTube, itu harus kalian optimalkan sih. Dan aku juga sih tentunya untuk biar nggak mager untuk atau nggak malas untuk belajar atau meningkatkan skill-skill yang sebenarnya tuh bisa kita optimalkan gitu untuk mendukung sebenarnya karir kita seperti apa, terus kayak apa sih yang ingin kita tingkatin gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik khususnya di bidang data analis gitu. Nah, mungkin tadi kan udah selesai ya teman-teman, tapi aku mau demo seperti yang nomor kelima gitu. Aku akan ngasih contoh teman-teman gimana cleansing data yang benar sama nanti pivot gitu. Mungkin kalau dashboard aku kasih contohnya aja. Terus sebentar ya. Kalau ini aku kelihatan nggak ya share screen aku. Dan tolong diingetin ya kalau misalkan waktunya aku terlalu lama atau masih yang harusnya udah kelewat gitu. Thank you. Terus, nah teman-teman, ini aku punya raw data. Yang atas ini adalah raw data dan ini adalah contoh. Sorry Kak, oke, sorry Kak. Kak Hmm? Kinan ini kita masih share screen-nya masih di PPT yang di Canva nih Kak, di Oh, oke layar. oke. Mm-mm. Oh, stop sharing. Oke, kalau ini udah kelihatan. Sudah aman, aman. Oke. Jadi teman-teman, di sini aku akan sedikit demo terkait gimana cara cleansing data yang benar sama nanti pivot tabel kayak pivot sederhana lah gitu. Nah, kalau misalkan pertama eh, untuk membuat suatu database atau meng-cleansing suatu database itu kayak gimana sih gitu. Yang pertama, setiap row itu harus memiliki, sorry, setiap kolom harus memiliki judulnya. Dan kayak gini nih, kita tuh nggak boleh satu kosong gitu. Atau ya ini udah lumayan jelas sih untuk bisa dilihat bareng-bareng ya. Kalau misalkan semua kolom di sini udah punya judul kolom kecuali kolom B. Nah, kolom B ini kita nggak tahu nih Claire Q itu siapa, Darren Van Hoof itu siapa. Jadi kayak kita harus tahu ini siapa gitu. At least kayak setidaknya misalkan kita nggak tahu sebenarnya kita misalkan punya data nih tapi kayak ini apa ya gitu. Nah, kita nggak bisa mengkategorikannya itu seperti apa ya udah kita tulis kolom satu gitu atau ya at least tuh ada judul kolomnya gitu. Jadi yang benar adalah dalam suatu tabel itu seperti ini gitu. Dan fitur tabel ini juga ada di Excel di mana fitur tabel ini juga dia memiliki banyak fungsi gitu atau banyak kegunaan untuk menganalisis data. Khususnya dia bisa support pivot table, terus kita bisa support untuk membuat link ke tabel-tabel yang lain kayak gitu. Terus nah biasanya nih oke lanjut yang kedua. Eh, ini ada dua database kayak gini. Nah, ini menurutku ini sering banget teman-teman atau kita semua gunain gitu kan. Karena kayak oh data customer itu ada ada empat segmen nih atau kayak ada nama customer segmen terus kayak kotanya, negaranya kayak gimana gitu. Nah, biasanya kan ini emang secara visual itu lebih memudahkan sebagai user atau sebagai customer gitu itu emang lebih mudah dilihat kayak oh data customernya terus data produk-produk itu ada produk ID-nya, kategorinya, subkategori sama product name-nya. Nah, tapi ternyata suatu data yang baik atau raw data yang baik itu nggak boleh ada yang namanya merge cell. Jadi kayak kita nggak boleh nge-merge data atau kolom itu. Ya, jadi kayak meskipun itu enak dipandang kayak visualisasinya bagus dan cukup cukup familiar, tapi itu sebenarnya nggak bisa kita lakukan untuk mengolah data gitu. Jadi kita harus menyesuaikan satu kolom, satu nama gitu. Jadi kayak jadinya ada di bawah ini. Jadi tetap namanya harus satu-satu. Nggak harus kayak oh ini nama customernya gitu. Nanti di bawahnya ada lagi itu nggak perlu karena ya kita harus apa ya? Kita harus pick.
beberapa kolom yang emang itu kita gunakan untuk analisis dan itu sebagai variabel yang tetap gitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, jangan sampai ada data duplicate. Jadi biasanya kalau misalkan nih kita mager banget untuk nggak mungkin kan kita kayak cari atau match index satu-satu data dengan database-nya. Sedangkan kita nggak sebenarnya nggak punya nih eh apa ya kayak GL kayak kayak general leadernya itu kita nggak punya gitu atau ketentuannya kita nggak punya dari data yang harusnya benar tuh kayak gimana gitu. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan di sini ada conditional formatting gitu kan. Terus kayak, oh sorry sorry. Oh ya di conditional formatting itu kayak kita bisa melihat ya ini kayak duplicate value-nya kayak gimana gitu. Terus kayak gimana nanti kita misalkan dalam satu database itu akan kelihatan duplicate value. Terus nanti misalkan udah kelihatan, misalkan warnanya kita bikin merah yang duplicate. Terus kita pengen hapus data duplicate-nya itu. Jadi itu kayak automatically akan kehapus data-data yang double gitu tanpa menghilangkan data aslinya yang udah bener kayak gitu. Jadi jangan sampai ada duplikat kolom kayak misalkan seperti ini ya. Kalau ini tuh jadi nanti dari data ini itu eh, dua data ini tuh masih belum tepat atau belum sesuai karena yang ini ada lebih dari satu kolom. Nah, kita harus jadiin dia menjadi satu kolom aja. Jadi purchase date-nya dan juga expired date-nya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ada date yang double kan ini. Double date-nya. Terus jadi kita harus jadikan satu dalam satu kolom. Terus yang selanjutnya itu ada data yang kosong. Yang empty itu nggak boleh sih atau NA. Itu harus kalian isi misalkan atau kayak 2021 ini harusnya kalian bisa merge. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi harus 2021, 2021, 2021 gitu atau sampai ke bawah 2021 kayak gitu. Terus kalau misalkan bulan Januari ternyata ada 3 kali nih data bulan Januari, ya udah berarti kita nggak boleh nge-merge gini juga. Nah, tapi kita harus isi setiap row-nya untuk bulan Januari. Memang ini kayak agak tricky, tapi sebenarnya juga ada rumus untuk gimana caranya kita eh, mengisi data-data atau row yang yang kosong kayak gitu. Tapi harusnya kalau misalkan datanya itu nggak mentah banget atau bersumber dari internal atau kita nggak kayak narik data lah dari web itu kayaknya harus itu biasanya nggak yang se-raw atau sekotor ini sih untuk cleansingnya itu. Terus ada rules yang kelima yaitu kayak satu kolom itu ya udah satu arti aja gitu isinya. Kayak misalkan terkait tipe atau ya type dari eh ini type dari OS-nya. Jadi itu kayak misalkan Android di tablet, ada Android di HP gitu. Jadi ya kalian harus punya 2 kolom yaitu dari kolom OS dan juga kolom type gitu. Jadi nanti ini tuh Android jenis OS-nya apa, terus juga type-nya apa gitu. Kayak even kalian punya 3 kayak Android, tablet, terus kayak misalkan merek Samsung gitu, terus kayak Android phone, eh Oppo gitu misalkan. Nah, berarti kalian harus insert jadi 3 kolom gitu. Jadi ada kolom OS, terus type sama mungkin jenis HP-nya apa gitu atau merek gitu ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya clue atau rule selanjutnya adalah tidak ada grand total atau subtotal. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita memang mudah untuk menggunakan total kayak in total kayak gimana produk bulan ini gitu kan. Atau in total selamanya data ini tuh kuantitasnya berapa gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin report sendiri, memang harus atau visualisasinya biasanya itu kayak common seperti ini gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kita untuk analisis data yang lebih akurat atau lebih detail, nah biasanya nggak perlu nih data-data kolom total karena yang pertama dia nge-merge. Terus yang kedua ini tuh nanti dari segi
total produk maupun quantity. Nah, itu kita bisa lakukan dengan pivot tabel atau apa ya, atau function yang ada di Excel kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu rules yang keenam. Terus yang rules ke-7. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bikin ke kanan kayak ya ini kayak semua orang atau kita semua, aku dulu awal-awalnya juga waktu nggak mungkin belum terjun ke bidang data itu bikin datanya kayak gini nih, kayak misalkan tahun, terus kayak misalkan karena dulu aku ngerjainnya kayak data-data inflasi gitu ya, kayak 2019, terus kayak ini inflasi berasnya berapa, bawang merah, bawang putih, cabainya berapa gitu kan, terus harga gitu ke bawahnya, terus ini pasarnya misalkan. Nah, itu emang kayak gini dan ini emang sangat sangat apa ya, sangat visual visualnya tuh sangatlah enak dilihat gitu loh, kayak gampang, oh 2019 2020 daripada kalian lihat ini kan, ini sangatlah mumet kan, kayak istilahnya kayak bingung gitu lah, kayak melihat datanya kayak per row gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih kalian menggunakan data ini itu hanya untuk satu satu kegunaan aja gitu. Kayak, oh berarti itu 2019, lihat, oh enak TV-nya berarti harganya Rp12, salesnya Rp12, ternyata ada diskon 5% gitu kan. Tapi nanti kalian nggak bisa melakukan analisis lebih lanjut dengan data yang kalian punya gitu. Karena ini tuh bukan ini tuh bukan salah satu raw data, tapi kayak ya itu tuh data yang udah diolah gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian juga punya misalkan kalian nih diminta untuk melakukan analisis data atau mengolah data dari raw yang kalian tuh sebenarnya nggak paham gitu. Dan kalian tuh nggak maksud gitu apa yang kayak misalkan kalian diminta mengolah data yang misalkan data dari Bloomberg misalkan ya, terus kayak ada variabel-variabel atau kolom-kolom yang kalian tuh nggak tahu. Nah, kalau bisa misalkan itu data dari orang lain, kalian mintalah raw data kayak raw yang dia tuh belum dia papain sama sekali dan istilahnya ya udah download terus kayak kalian minta data mentahnya itu gitu. Kalau misalkan kalian narik data pun dari website, kalau bisa cari yang kayak di BPS tuh kan dia raw data ya, meskipun nanti itu tuh kita harus melakukan cleansing, tapi itu setidaknya kita bisa memahami apa maksud dari setiap kolomnya, terus nanti tujuannya itu apa. Misalkan kayak, oh ternyata harga dan sales itu kita bisa ngitung diskonnya berapa gitu. Terus kayak misalkan kita bisa melihat, oh ternyata datanya itu time series gitu atau secara secara periodik. Oh berarti kita bisa melihat nih ternyata harganya itu per tahunnya nih naik atau enggak gitu. Terus penjualannya kuantitinya kayak gimana. Nah, itu kayak kalian bisa menggunakan eh, tadi kayak rules-rules yang ada di sini untuk menyusun raw data yang baik dan benar. Jadi kita juga bisa optimal dalam melakukan pengolahan data gitu sih teman-teman. Terus mungkin yang terakhir, sebentar aku izin ngecas laptop dulu ya. Ya, sorry, yang terakhir aku eh, ini adalah salah satu contoh pivot table. Kalau ini tuh kayaknya aku ada lagi nggak ya? Oh, ini tuh eh, contoh pivot table. Jadi dari pivot ini, nah kita tuh bisa oh dari awal mungkin ya, kayak aku punya data ini sih. Nah, ini kan raw data nih. Raw data yang ada yang aku punya gitu. Ternyata ada banyak banget datanya dan ini tuh ada kurang lebih 9.993 row gitu kan. Ini sebenarnya kayak kalau misalkan emang kita menggunakan Excel itu emang agak tricky sih, tapi at least ini masih masih nggak nge-lag atau nggak nge-bug gitu ya ininya. Misalkan kita ingin insert terus pivot table from table range. Ternyata ini adalah table 13 gitu kayak. Oke, new worksheet. Jadi dia kan ada di sheet tertentu. Nah, di pivot table ini kayak ini kan ada suatu tabel. Nah, kita pengen melihat apa nih gitu. Ternyata misalkan kita lihat ininya ya dari raw datanya itu misalkan kita ingin melihat segmen sama country-nya sama semua kayak sama city-nya kali ya atau kita cari
kuantitinya. Eh, sorry Kak, sebelumnya Kak Kinan. Mm-mm. Ini kita tampilan layarnya masih di sheet 2 dan masih tabel kecil Kak. Itu apakah benar atau belum Oh, update ya Kak? oke oke oke. Kayaknya aku ada update. Oke, aku ulangin ya. Oke, Sorry sorry. Aku oke. misalnya udah share screen. Share, share screen. Yaudah aku share screen aja ya. Share screen. Nah, ini Ya, gimana? Udah kelihatan belum? Sorry aman-aman. ya. Ini tabel, ya. Ini sheet Oke, aku kecil. ulang dari awal ya berarti. Jadi Oke, thank you. ini adalah salah satu file eh aku punya raw data nih, raw data. Jadi masih nyambung dari yang tadi. Nah, di file ini aku akan membuat pivot table. Jadi ini karena datanya udah berbentuk tabel, terus kita tinggal insert, terus kita pivot from table. Nah, dari data ini kita mau bikin di new worksheet. Jadi ada sheet satu lagi yang khusus pivot. Nah, dia nanti akan muncul di pivot field-nya. Nah, dia akan muncul kolom-kolom yang ada di raw data tadi, yang ada di sini. Yang ada di sini itu akan muncul kolom-kolomnya. Nah, ini. Jadi kayak row, order, dan lain sebagainya itu ada di sini. Terus kita mau ngapain nih sebenarnya? Terus misalkan kita mau melihat segmentasinya. Misalkan segmennya itu ada customer, corporate, home office gitu ya. Terus habis itu kita pengen melihat s- kuantitinya misalkan. Nah, kuantitinya terus tapi kita bisa lihat juga kita pengen melihat juga dari segi segmentasinya itu ternyata produknya apa aja. Oh, terlalu banyak sorry produknya. Misalkan yang kecil itu apa ya? Kategorinya. Coba kita lihat. Nah, oke. Nah, kayak misalkan kayak gini nih. Terus misalkan kita pengen filter atau kita pengen melihat misalkan kotanya kali ya, kotanya. Oke, ini kan untuk semua kota di Amerika Serikat. Oh, ternyata ada banyak banget kotanya. Kalau state, oh ini lebih. eh, nah, misalkan gini kayak tadi, ini tuh sangat membantu kita. Kita misalkan pengen apa nih? Oh, kita berarti pengen melihat segmentasinya, kuantitas dari setiap segmen dan juga kategori barangnya tuh, kategori produknya tuh apa aja sih yang terjual gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan kayak kita yang pertama tadi, yang melakukan kita membuat tabelnya kayak yang pertama, yang di banyak rules itu, nah itu kan akan ya lumayan tricky kan untuk dan lumayan wasting time untuk membuat visualisasi kayak gitu atau membuat tabel kayak gitu. Tapi kayak misalkan ternyata tiba-tiba, tolong dong Kinan cariin kuantitas dari kategori misalkan kategorinya itu office supply gitu kayak gimana berapa total sekarang gitu kan. Dan itu kayak kalian diminta untuk menjawab sedangkan kan kalian nggak mungkin punya semua visualisasi kan kayak ya kita tergantung kebutuhan kayak misalkan ada permintaan dari atasan kayak tolong cariin dong negara mana yang paling tinggi gitu ya udah nanti kita tinggal kayak nanti jadiin aja di apa ya di row atau di kolomnya masukin aja di state-nya terus kita lihat nanti kan otomatis akan ke bawah kayak misalkan gini di kolom. Jadi kayak kelihatan dari customer itu mana yang paling tinggi. Ya udah kita tinggal ada short dari value-nya misalkan dari less than atau pengen melihat oh yang uh, mana sih yang uh, sales-nya atau kuantitinya paling tinggi atau top 10 siapa aja gitu misalkan. Itu kayak itu siapa aja gitu dari grand totalnya. Terus habis itu ya ini kayak banyak banget membantu kita untuk melakukan eh, analisis data gitu. Kayak gini kan kita bisa lihat eh, di kalau misalkan mau satu-satu,
Jadi kita bisa filter aja state-nya. Misalkan kita pengen melihat di California itu dari segi custom konsum konsum dari customernya itu kayak di mana aja sih gitu. Berarti ada di office supplies yang paling tinggi, terus tech sama tools gitu. Terus kayak dari segi corporate juga banyak di office supply, teknologi, tools gitu. Kayak gitulah. Terus habis itu misalkan kita pengen lihat, misalkan ini ada kategorinya kayak Amerika Selatan gitu apa-apa. Misalkan pengen lihat California, Florida, sama misalkan Kentucky gitu ya. Kentucky. Terus kayak ya udah kita tinggal lihat ternyata total kuantitas di tiga negara ya di tiga negara bagian Amerika Serikat itu sebanyak ini kayak gitu sih. Nah, jadi kalian bisa ulik-ulik dari sini, dari dari kolom fieldnya, dari pivot fieldnya untuk mencari apa yang sebenarnya kalian inginkan. Tuh, jadi kayak ini tuh sangatlah membantu lah, sangat-sangat membantu untuk melakukan analisis data dan kayaknya setiap setiap perusahaan itu otomatis punya pivot tabel gitu karena pivot tabel itu tuh kayak bisa membantu eh, hal yang lainnya gitu kayak supporting analisa-analisa data yang lain gitu kayak misalkan kalian nih ternyata data ada update data otomatis kalian kan tinggal insert ke bawah gitu kan tinggal insert ke bawah sini nah nanti eh, nggak usah takut misalkan kalian harus mengupdate lagi pivot table-nya, tapi kayak kalian tinggal nge-refresh aja, misalkan ada tambahan data di sini, kalian tinggal refresh data. Nah, itu otomatis dia akan ikut mengupdate dari segi pivot tabelnya. Nah, eh, mungkin kayak gitu sih teman-teman dan masih banyak lagi sebenarnya fitur-fitur yang ada di Excel gitu dan mungkin untuk sharing kali ini cukup sekian. Apabila nanti ada pertanyaan, kindly cek kayak atau bisa menghubungi aku untuk tanya-tanya kayak terkait Excel dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan memang aku paham dan aku bisa membantu teman-teman, kalian bisa menghubungi aku lah gitu terserah lewat LinkedIn atau di Instagram atau di WhatsApp gitu sih. Mungkin teman-teman sekian yang dapat aku sampaikan. Mungkin sesi selanjutnya aku serahkan ke teman-teman pramulatih kepada Kak Bella mungkin ya aku kembalikan. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Kinan atas ilmu dan juga materi yang telah diberikan. Boleh dong nih teman-teman kasih aplaus dulu nih buat Mbak Kinan. Boleh kasih reaction applause ya teman-teman. Oke, keren banget dan aku pun sendiri, pribadi aku sendiri juga memang termasuk salah satu orang yang excited kalau misalkan bahas Excel gitu ya Mbak. Mungkin kalau misalkan bahas Excel nih, kalau misalkan kita pengen gali-gali lebih dalam, satu hari pun kita bisa bicara Excel terus gitu ya Mbak, nggak selesai-selesai gitu ya Mbak. Oke, karena memang Excel ini memudahkan kehidupan kita gitu ya, terutama di pekerjaan. Karena memang aku sendiri tuh kemarin juga baru baru apa ya, baru mengulik Excel, baru nyemplung ke Excel itu ketika aku dapat project suruh apa ya, kayak pokoknya menggunakan Excel. Jadi mau nggak mau kita memang harus tahu Excel, harus belajar Excel. Dan aku juga baru sadar, baru tahu juga pentingnya Excel buat ngelarin pekerjaan kita. Waktunya jadi lebih cepat, terus kemudian juga datanya valid juga, dan nggak bikin kepala pusing. Mungkin kita kalau misalkan lihat rumus-rumusnya bakal kayak, aduh kok banyak banget ya, aduh kok bikin pusing ya. Tapi itu semua itu bakal kebayar sama hasilnya daripada kita manual satu-satu, mending kita belajar Excel untuk memudahkan pekerjaan kita gitu ya Mbak. Oke, mungkin teman-teman udah pada apa ya namanya, udah setelah mendapatkan materi pasti banyak timbul pertanyaan juga dari teman-teman peserta. Di sini mungkin kita langsung buka Q&A aja kali ya Mbak, buat teman-teman. Kira-kira Mbak Kina nih nanti mau jawab berapa pertanyaan nih Mbak, kira-kira Mbak?
alladzina yattahiduna min alladzina yattahiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtagun. Sorry, Eh, ini masih ada yang iya. mute ya? Oh, oke. Oke, mohon maaf operator, mungkin bisa di mute dulu ya buat teman-teman yang masih on mic. Nanti ada sesinya sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau nanya, teman-teman bisa langsung on mic gitu. Nah, dari Mbak Kinan sendiri nih kira-kira mau jawab berapa pertanyaan nih Mbak? Kira-kira pengennya. Kalau aku sih mungkin dari teman-teman tim pramulat ya, aja aku ngikut aja. Ya, Oke. itu aja sih. Oke, Oke. mungkin kita lihat dulu ya, Mbak, seberapa banyak pertanyaannya dan seberapa menarik pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh dong nih dari teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung resen dan juga boleh langsung on mic nih. Kalau bisa sih on mic ya, biar kita juga nggak salah tangkep apa yang teman-teman tanyakan, apa yang teman-teman ingin tahu gitu. Boleh nih teman-teman bisa langsung on mic aja, kalau nggak boleh di kolom chat, tapi kita berharap teman-teman bisa on mic untuk tanya langsung ke Mbak Kinan. Boleh teman-teman boleh resen kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini buat teman-teman yang mau nanya dulu nih, kira-kira yang mau on mic dulu nih. Aku udah lihat ada satu pertanyaan nih di kolom chat ya. Mungkin teman-teman yang mau on mic dulu bisa bertanya secara langsung, boleh banget. Oke, mana nih teman-teman yang udah penasaran terkait dengan Microsoft Excel tentunya. Oke, mungkin kita bacain dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, aku lihat dulu ya. Oke, di sini ada temen, ada Mas Ryan nih mau nanya. Halo Kak, saya Ryan dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya Kak, apakah kalau sudah pakai Excel untuk melakukan cleansing data, apakah proses selanjutnya harus pakai Excel juga, Kak? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dari Mas Ryan nih, mau langsung dijawab oleh Mbak Kinan atau gimana nih, Mbak, kira-kira? Boleh sih sambil nunggu teman-teman yang lainnya mungkin ya. Oke, thank Oke. you Ryan atas pertanyaannya. Jadi, apakah kalau misalkan kita melakukan cleansing data di Excel itu harus tahap selanjutnya mungkin untuk melakukan validasi data atau visualisasi data atau pengolahan data itu harus pakai Excel. Nah, itu tuh enggak ya. Jadi teman-teman enggak harus satu satu tahapan dalam melakukan analisis data itu menggunakan Excel gitu. Jadi karena mungkin beberapa tools di Excel yang masih eh, apa ya kurang relevan gitu atau kurang membantu itu boleh banget kalian menggunakan tools yang lainnya. Jadi Excel tuh dipakai database juga bisa. Jadi tapi nanti kita melakukan pengolahan datanya, misalkan teman-teman udah familiar dengan Pandas untuk bahasa Python atau di SQL atau mungkin di R gitu ya yang membutuhkan mungkin untuk modeling atau untuk akurasi datanya gitu. Nah, itu teman-teman boleh banget menggunakan raw data atau database Excel yang udah kalian cleansing untuk melakukan pengolahan data di tools-tools data analytics yang lain gitu. Terus habis itu misalkan kan setiap tools tuh memiliki fungsi yang berbeda ya. Kayak misalkan Excel tuh dia punya semua tools kayak baik mulai dari data manajemen, data analytics sampai data visualisasi. Tapi mungkin dari segi visualisasinya itu sangatlah terbatas. Kayak itu mungkin sangat minim dan kayak visualisasinya itu masih kalah dengan tools-tools visualisasi yang benar-benar itu memang digunakan untuk visualisasi kayak misalkan Tableau atau like Power BI. Nah, itu eh, visualisasi data yang ditimbulkan kayak dari segi warna grafik terus kayak kita sebagaimana mengatur grafiknya itu lebih kayak
fleksibel gitu loh, dan itu visualisasinya lebih baik gitu, dan enggak menutup kemungkinan juga untuk tools-tools yang lain yang digunakan untuk visualisasi data. Jadi kayak preferensi masing-masing dan juga sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa untuk melakukan visualisasi data maupun mengolah data yang udah kita lakukan cleansingnya tuh di Excel gitu sih teman-teman. Dan kebetulan Excel tuh juga support kok di tools-tools yang lain gitu. Yang baik misalkan kalau misalkan kita di Excel ya berarti kita biasanya pakai tools-tools yang support XLS, kayak kayak support Excel tuh biasanya banyak sih, kayak Python, R, atau Stata gitu, Evius, misalkan data-data ekonomi kayak gitu, biasanya support Excel. Biasanya kalau misalkan kita pakai Pandas atau pakai Google Analytics, itu biasanya kita harus pakai spreadsheet atau pakai Excel yang dimiliki oleh softwarenya Google gitu sih. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja gitu, dan ya itu nggak jauh berbeda kayak gitu. Mungkin Oke. itu sih jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas jawabannya. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya Mbak, lebih ke sesuai kebutuhan. Oke, mungkin dari Mas Ryan ada tanggapan atau sudah cukup jawaban dari Mbak Kinan? Bagaimana Mas Ryan? Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Mas Ryan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Oke, di sini Ya. ada Mas Ferdimer Dimas. Izin bertanya Kak, saya ini udah nyoba bikin di Microsoft Excel, tapi untuk atur biar pindah ke Microsoft Word, kadang kurang aturan. Apa ya, Kak? Mungkin punya tips bagaimana cara mengatur ukuran agar rapi dan tersusun. Itu Mbak Kinan pertanyaannya. Oke, jadi aku langsung jawab ya mungkin. Iya, Untuk boleh, boleh. Microsoft Excel, tapi untuk atur biar pindah ke Microsoft Word kadang kurang aturan apakah? Oh, oke. Tergantung nih kalau misalkan kita Word-nya itu untuk kopasnya di data kolom kayak table gitu, atau visualisasinya atau kayak grafik atau chart pie-nya atau chart or graphs-nya. Jadi kayak kita bisa misalkan nih kalau misalkan di Excel Excel to Word itu biasanya emang agak agak susah ya untuk copy paste-nya. Apalagi kalau misalkan tabelnya tuh gede gitu. Biasanya kita di Word kan hanya terbatas satu kotak gitu kan. Jadi biasanya itu kalian bisa langsung atur di table, terus habis itu ada namanya fit to column gitu. Jadi kayak itu tuh nanti akan ngefit dalam satu kotak misalkan F4 atau A4 yang ada di Word gitu. Nah, kalau enggak kalian tuh jangan copy langsung Ctrl C, Ctrl V, tapi kayak eh, kalian pilih dulu kopinya yang pastanya yang spesial, paste spesial kayak misalkan copy value-nya aja atau kayak copy as picture gitu. Nah, biasanya itu lebih bagus untuk misalkan kita pengen visualisasinya grafiknya nggak ngeblur, atau misalkan semua tabel itu ke keambil gitu, kayak misalkan coba aku kasih contoh ya. Hmm, misalkan kayak data ini kali ya. Kalian bisa Ctrl C, terus sorry, sorry. Kayak gini misalkan, nah kalian bisa langsung kopas gini. Nah ini tuh jadinya kolom tuh, tapi kalau misalkan kan ini kayak rapi kan. Terus atau kalian bisa pastenya spesial kayak misalkan satu gambar aja. Jadi kayak ini berarti ya udah cukup gambar dan nggak bisa dirubah oleh siapapun gitu kan terkait hasil datanya. Ya kalian bisa paste, tapi pastanya spesial. Jadi kayak kalian bisa lihat di sini, oh sorry, di sini ada paste formatnya aja, terus ada
stylenya aja, kayak desainnya aja, terus atau sama link atau source-nya itu bisa juga picture atau hanya value-nya aja gitu. Itu pun juga bisa kayak value nanti jadinya kayak gini. Emang ini lebih jelek sih gitu. Kalau misalkan kalian pengen copy paste, disesuaiin aja mau kayak gimana atau data apa yang kalian paste dan itu kayak apakah cukup cukup manusiawi atau cukup wajar untuk di copy paste di Word kalau misalkan dalam bentuk secara vertikal gitu kecuali kalian nanti layoutnya kalian orientasinya landscape atau kayak gini. Nah, biasanya disesuaikan aja gitu dengan kebutuhan kalian. Atau misalkan di table design itu biasanya ada table layout. Nah, di sini auto fit. Nah, kalian bisa tergantung mau atau kayak kontennya berarti kayak ini setiap kolom itu udah langsung sesuai atau kayak ini sesuai dengan lebar kolomnya mau seperti apa. Nah, itu kalian tinggal pencet di tabelnya ini, terus ada table layout, kalian pencet auto fit, terus kalian tinggal pilih antara tiga itu apa yang kalian sesuaiin. Itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Jadi bisa disesuaikan ya Mbak. Pastinya paste-nya itu ada paste spesial juga sesuai dengan apa namanya font yang ada di Excel ataupun berupa gambar gitu ya Mbak. Bisa disesuaikan. Oke, mungkin seperti itu Kak Ferdimer Dimas apakah menjawab atau ada tanggapan lain dari Kak Ferdimer Dimas? Ini juga salah satu apa namanya hack juga ya Mbak. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu. Mungkin kalau Mas Ferdimer tadi nggak bertanya, mungkin kita nggak tahu gimana cara ngopi paste yang benar gitu. Dari Mas Ferdimer, saya kira aman ya Mas. Oke, selanjutnya Jadi nih. Oh ya boleh. jadi copy paste itu terserah ya Mbak ya antara CTRL pakai apa gitu ya. Kayak C terus di paste kayak tadi gitu loh. Iya. Iya, terserah terserah kita sih. Itu nggak hanya Ctrl C, Ctrl V, tapi kita bisa Ctrl Shift V. Biasanya itu akan muncul kayak kita mau apa Ctrl Shift V, value gitu. Berarti V. Kalau misalkan Ctrl Picture gitu, biar kita bisa pilih pakai shortcut di keyboard aja. Itu atau mungkin kayak tadi aku manual kayak kita udah Ctrl C tapi Ctrl V-nya mau beda. Ada di menu di kiri atas itu yang paste spesial bisa pilih pakai ini, pakai manual di sini gitu sih kayak kita tergantung kitanya mau pastanya kayak gimana yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu Baik, baik. Terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Oke, baik terima kasih Mas Ferdi Merdimas. Oke, mungkin uh, kalau teman-teman ini biasanya kayak apa namanya bertanya terkait hal-hal seperti itu, memang kita biasanya harus praktek secara langsung juga gitu ya Mbak, biar kita tuh tahu uh, gimana sih cara implementasinya dan apalagi ini tentang Excel, tentang apa namanya function-functionnya juga gitu ya Mbak. Oke, mungkin cukup dari pertanyaan Mas tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Ini banyak sekali nih pertanyaan nih terkait dengan Excel. Oke, ini dari Mbak Indana Zulfa. Hai Kak, saya Indana dari Brebes. Saya masih awam mengenai pivot tabel. Jadi saya ingin bertanya bagaimana memunculkan menu bar dari pivot table tersebut. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu Mbak. Bagaimana caranya memunculkan pivot bar dari pivot tabel tersebut? Silakan Mbak Kinan. Oke, aku kasih share screen aja ya mungkin ini yang dimaksud fieldnya ya berarti gimana cara memunculkan pivot eh, apa namanya fieldnya yang tadi ada kolom-kolomnya itu ya. Kalau mungkin senangkapku itu ya nanti coba mungkin Kak Indana bisa interupsi gitu atau langsung bertanya misalkan aku lagi share screen. Aku pakai ini. Jadi di sini apakah untuk memunculkan ininya atau enggak? Oh ya, kalau setauku ya sepahamku terkait pertanyaannya tuh gimana cara memunculkan itu. Jadi di pivot table analyze terus ada field list. Nah, itu di checklist aja. Nah, dia akan muncul lagi. Kalau misalkan nggak mau ya tinggal dipencet lagi aja. Nanti dia akan hide sendiri. Terus untuk unhide tinggal pencet field listnya aja.
Terus misalkan kita pengen ganti juga, ternyata nggak sum of quantity, ternyata misalkan kita pengen melihat average gitu. Jadi ada di sini, ternyata ada count, ada average, max, min, produk gitu sih. Tapi ya memang biasanya tuh antara sum atau average gitu biasanya. Atau kita pengen melihat show value as, misalkan ini kan value-nya masih number ya. Kayak misalkan kita pengen percentage atau grand percent persen of total gitu. Nah, itu tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu. Jadi masih banyak sih kalau misalkan kita mau explore ini kayak kita misalkan pengen melihat pengen membuat visualisasinya juga ada nih pivot chartnya kayak kayak gini misalkan kita pengen melihat kayak ini customer berapa oversupply-nya supply-nya terus habis itu kayak cluster misalkan ini customer itu office supply-nya berapa teknologi toolsnya berapa nah itu bisa tinggal di sini terus kayak misalkan kita pengen pengen membuat apa ya kayak visualisasi gitu di beda kolom biasanya kita Ctrl X terus kayak kita add new sheet terus Ctrl V terus nanti kita bisa atur di sini kayak ini misalkan kita insert oh sorry di sini tadi di row nah kita misalkan pengen insert slicer terus tadi itu misalkan state oke nah di ini dia akan muncul terus kita Ctrl X di sheet ini Ctrl V. Misalkan kita pengen lihat di Alabama. Oh, ini belum nge ini bentar, bentar, bentar. Nah, mungkin teman-teman kayak bisa buat harusnya ada ini sih kayak dibuat ini mungkin teman-teman pramulatih kayak apa ya eh case gitu. Misalkan ada raw data terus nanti diminta buat apa gitu. Nah, kalau misalkan di table itu yang tadi aku buat kan misalkan ini Alabama aja. Ini kenapa nggak ini ya? Terus nanti tuh harusnya di sini juga akan ke sort state-nya itu Alabama gitu. Untuk membuat dashboardnya biasanya itu ada satu kolom atau satu pivot tabel dan kita tuh bisa menghubungkan itu dengan tabel-tabel yang lain untuk membuat visualisasinya gitu. Contohnya yang kayak tadi itu, kayak dari pivot ini kita bisa bikin misalkan di sheet ini tuh khusus dashboard aja. Jadi di sini ada nanti ada filter untuk state, misalkan untuk filter date-nya gitu. Nanti harusnya ini tuh juga dia akan menyesuaikan gitu loh. Misalkan kita punya Arizona, berarti ini cuman customer Arizona gitu-gitu. Jadi eh kurang lebihnya kayak gitu sih. Untuk tadi kan pertanyaannya untuk memunculkan field-nya ini. Nah, field-nya tinggal pencet di pivot chart analyze, terus ini tuh. Terus bisa hide all. Misalkan ini grafiknya, terus kita nggak mau nge-hide kategorinya, berarti kita hide misalkan hide kategori itu berarti hide legend itu atau misalkan kita pengen hide all tinggal grafiknya aja ya udah tinggal nge-hide all gitu. Itu sih mungkin dari aku jawaban dari aku. Semoga Oke. membantu. Oke, terima kasih Kak Kinan. Mungkin ini tadi ada sedikit tambahan pertanyaan dari Kak Indana. Ini katanya kalau pivot tabel analisnya itu gimana ya Kak? Gitu katanya Kak. Ini pivot table analyze yang mana ya? Maksudnya yang bagian mananya? Mungkin bisa dibantu. Maksudnya sebelah Oke, mananya? oke mungkin Kak Indana kalau misalkan mau on mic boleh banget biar kita juga nggak salah tangkap terkait pertanyaannya dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Indana. Boleh Kak Indana mau on mic kalau berkenan silahkan. Oke, baik Kak. Terima kasih penjelasannya. Mungkin Mm-mm. karena kan saya Excel-nya masih sangat-sangat basic gitu, Kak. Mm-mm. Masih Iya. form, insert, Oke, layout, it's okay.
sampai help. Nah, itu kan kalau di Excelnya kakak tuh ada pivot table-nya ya kan? Mm-mm. Nah, itu yang saya bingungkan itu bagaimana munculkan pivot table analyze di menu barnya itu, Kak. Oh, di atasnya itu ya, Ya, yang ya sebentar aku betul. searching. Terima kasih, Kak. Oke, yang di sini ya, pivot chart analyze gitu. Oke, nah itu dipastiin dulu apakah si datanya ini tuh udah dalam bentuk tabel atau belum. Kalau misalkan udah, berarti harusnya kalau misalkan itu Excel versi berapa juga. Jadi biasanya emang beda sih. Kalau misalkan biasanya setiap database atau row aku bikin dia sebagai table gitu, table. Nanti otomatis misalkan dia udah nge-create dia as a table, biasanya misalkan kita pengen namain dia tablenya terkait file tambahan atau table tambahan gitu. Nah, nanti otomatis dia akan di sini. Terus kalau misalkan kita bikin pivot, nah dari table yang ada itu harusnya otomatis akan muncul ini sih. Kalau misalkan pivot table-nya udah ada, akan muncul pivot table analyze atau design gitu. Karena kalau misalkan nggak muncul ini berarti itu pivotnya belum jalan bisa jadi karena kan harusnya muncul fields yang ada di kanan ini sama untuk desain table atau desain pivotnya yang kita pengen gitu kayak misalkan ini itu sih harusnya ya kalau misalkan itu kalau enggak nanti boleh kindly to reach aku di WA atau di Instagram buat tanya lebih lanjut ini sih teman-teman tuh karena kayaknya kalau memang ini kayaknya topiknya emang agak agak seru ya karena ini tuh skill basic dan mungkin teman-teman juga ke trigger untuk gimana caranya belajar Excel yang lebih baik gitu. Itu aku nggak apa-apa aja sih kalau misalkan mau tanya-tanya terkait Excel atau yang lainnya. Kak Indana. Oh, baik-baik, Kak. Oke. Sip, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Iden atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalkan belum jelas seperti kata Mbak Kinan, Mbak Idennya bisa menghubungi Mbak Kinan ya untuk lebih lanjutnya. Karena memang kalau bahas Excel nih memang sangat menarik ya Mbak. Apalagi kita baru tahu basic-basicnya, jadi pengen tahu lebih dalam terus-terusnya gitu. Ya, Oke, betul. Karena case setiap itu tuh beda kan. Karena kayak setiap data itu beda, terus kadang laptop setiap versi itu beda gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jawab di sini nih, berarti kan aku harus tahu nih case yang dipunya Kak Indarnya tuh kayak gimana gitu. Dan nanti solve-nya itu harus seperti apa gitu. Mungkin oke, ya, ya itu sih. oke. Jadi kayak lebih enaknya sambil belajar langsung sambil Mm-mm. praktek gitu ya. Tapi karena memang ini webinar kita terbatas waktunya, jadi mungkin nanti bisa menghubungi lebih lanjut lagi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Kebetulan ini lumayan banyak nih pertanyaannya. Ada dari Mas Gunawan nih. Mas Gunawan bertanya banyak sekali. Mungkin Mas Gunawan sangat excited juga ya. Karena memang harus banyak pertanyaan di kepala kita gitu terkait Excel. Oke, aku bacain sekalian aja ya Mbak. Yang pertama itu ada function list, sorry, function list dari websitenya apa ya yang pakai bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk spreadsheet yang di Google, apakah bisa untuk pivot table? Terus yang ketiga, kalau penamaan atau pemberian judul kolom ada tips yang agar fungsi-fungsi tadi berjalan optimal nggak ya? Terus yang keempat, kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam membuat tabel raw data yang menyebabkan pivot tidak bisa membaca secara optimal. Kemudian yang kelima, itu pertanyaan di luar konteks. Kalau data analis itu biasanya lulusan apa dan pekerjaannya sehari-hari apa aja? Mungkin boleh dijawab, Mbak. Silakan. Oke, em, terima kasih Mas Gunawan atas pertanyaannya yang sangat banyak. Tapi it's okay, tapi kayak nomor satu aku izin jawab ya. Untuk functionalist tadi websitenya apa yang pakai bahasa Indonesia? Untuk functionalist tadi kalau nggak salah aku share-nya juga bahasa Indonesia. Itu di websitenya Microsoft. Aku copy paste di kolom chat ya. Karena atau enggak misalkan
untuk per setiap laptop kan biasanya kita bisa setting Chrome atau setting ininya tuh beda-beda ya. Bisa pakai Indonesia atau in English, tapi misalkan yang tadi aku buka itu seingatku aku pakai bahasa Indonesia kok teman-teman. Di aku kayaknya masih nyimpen deh. Ini tinggal diklik aja. Kalau misalkan di ChatGPT emang pakai bahasa Inggris, tapi itu juga bisa pakai bahasa Indonesia harusnya gitu. Tergantung kita pakainya apa, eh, apa namanya minta tolongnya tuh apa. Kayak misalkan minta tolongnya bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris ChatGPT akan ngasih juga bahasa Inggris gitu. Tapi kayak misalkan how to sum any rows in Excel with function gitu. Misalkan berarti kan kita emang perintahnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalkan kita gimana cara ChatGPT tolong buatkan fungsi Excel untuk menjumlahkan gitu. Nah, biasanya dia akan nge-run-nya itu pakai bahasa Indonesia kok gitu. Terus kalau yang fungsi Excel tadi yang aku kirim di kolom chat itu ini pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi eh, apa ya, lebih mudah dipahami gitu untuk setiap fungsinya kayak sum, gunakan fungsi ini untuk menambahkan nilai dalam sel. Itu aja sih. Berarti ini kayak tergantung mungkin Chrome yang kita punya tuh mau pakai bahasa Inggris atau misalkan kita mau translate di sini juga bisa translate page-nya in English gitu. Tadi aku udah translate ini ke Indonesia gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya mungkin sudah cukup menjawab. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua, untuk spreadsheet yang di Google apakah bisa untuk pivot table? Nah, to be honest, karena mungkin daily activity-ku kayak aku melakukan pekerjaanku untuk menganalisis data itu menggunakan Excel yang ada di Microsoft. Jadi kayak aku kurang mengeksplor sih untuk yang spreadsheet. Tapi biasanya kalau misalkan aku menggunakan Power BI dan itu kehubungnya ke Pandas, sedangkan Pandas tuh cuma bisa pakai Google. Itu biasanya aku pakai Excel-nya tuh nggak untuk nggak menggunakan spreadsheet. Google-nya tuh nggak pakai untuk analisis sih, lebih ke penyimpanan data aja karena itu untuk perpindahan lah dari Microsoft ke Pandas gitu untuk ke Google Analytics. Jadi nggak pakai. Coba aku lihat dulu ya teman-teman. Ataukah misalkan apakah aku buka spreadsheet sebentar ya. Seingatku sih harusnya ada ya kalau misalkan di Google Sheet-nya. Harusnya sama sih untuk karena biasanya emang bedanya itu di apa namanya visualnya aja gitu kalau di Google ini di spreadsheet ini biasanya kayak misalkan eh tapi emang nggak se apa ya nggak se feature-nya tuh nggak sebanyak Excel sih kalau menurut aku karena ya ini harus gunainnya juga online terus kayaknya untuk data-data yang ringan itu kayak oh ada di sini ada table pivot jadi aku izin searchkin lagi. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi ini aku punya database. Nah, ini misalkan ini kan udah aku bikin nih database-nya di sini, terus untuk mengolahnya di sini. Nah, di sini aku pakai pivot. Tapi ini pivotnya aku dari Excel. Tapi kalau misalkan aku lihat di sini, itu ada menu disisipkan, itu ada pivot, table pivot gitu. Terus kayak kita mau pakai data yang mana. Sama sih kurang lebih kayak kayak Excel, kayak kita tinggal milih cleansing ini, terus mau di sheet yang baru atau sheet yang ada, sheet yang baru, terus kita buat. Nah, terus dia akan keluar juga field yang kayak di Excel sebelah kanan tadi, dia akan buka, terus kayak misalkan di baris itu ada kita mau nambahin apa di barisan di row-nya itu kita mau apa? Misalkan kita mau eh, PDB-nya. Nah, ya PDB-nya apa? Terus nanti di kolom itu kita mau misalkan growth gitu ya. Kita oh sorry sorry. Oh, growth-nya nggak mau ya. Bentar, kita mau nambahin laju. Oh ya, laju pertumbuhan itu ada laju pertumbuhan kumulatif ini.
sama grand totalnya, terus value-nya, nilainya kita mau masukin ke, nah di growth-nya atau kita mau nambahin di laju. Oh sorry, di aku lihat cleansingnya dulu. Ini ada di growth, di growth, nilai di growth. Nah, ini berarti ada ini adalah pertumbuhan ekonomi untuk lebih memudahkan membacanya kayak eh, karena ini data ekonomi ya. Jadi mungkin yang belum familiar, ya ini ada misalkan dari PDB itu komponennya tuh ada pengeluaran, dari segi pengeluaran itu ada untuk konsumsi rumah tangga misalkan. Oh, kita bisa melihat pertumbuhan kumulatif situsinya berarti 68,09% gitu. Terus kayak misalkan secara triwulan gitu sih. Jadi kayak kita bisa juga menggunakan eh, menggunakan apa? Spreadsheet untuk melakukan pivot data gitu. Ternyata memang juga support juga untuk analitik data untuk analisis datanya gitu. Jadi mungkin preferensi aja teman-teman lebih familiar atau kayak dari segi perusahaannya tuh biasanya ada yang menggunakan Google Base atau menggunakan Microsoft Base gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja tools-toolsnya yang ada di spreadsheet seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, kalau penamaan atau pemberian judul kolom ada tipsnya agar fungsi-fungsi tadi berjalan optimal. Kalau untuk pemberian judul kolom sih enggak sengaruh itu ya. Mungkin kayak gimana gimana itu tuh untuk user testnya itu familiar atau mudah dipahami oleh user gitu, atau oleh audiens gitu. Karena misalkan kolom kayak cuman kolom satu gitu kan itu kita nggak tahu kan itu isinya apa di situ. Kalau misalkan kolomnya isinya nama-nama terus kayak kita tinggal jelasin aja kayak oh nama customer gitu. Jadi name of customer atau customer name gitu kan itu lebih familiar untuk dibaca kolomnya itu. Jadi kalau itu sih nggak ada hal spesifik yang harus dilakukan sih. Yang penting dalam satu kolom itu ada judul kolomnya untuk mengetahui kayak gimana atau isi dari kolom itu tuh apa. Terus yang keempat, kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam membuat tabel raw data yang menyebabkan pivot tidak bisa membaca secara optimal. Jadi seperti yang aku jelasin ya, ada 7 rules tadi ya yang harus kita perhatikan apabila kita melakukan cleansing data gitu. Jadi untuk membuat tabel dari raw data biar itu optimal khususnya untuk pivot maupun untuk makro dan lain sebagainya. Nah, itu harus tadi aku udah kasih rules 7 rules itu yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai kayak misalkan jangan sampai tabelnya tuh kosong, terus jangan sampai ternyata ada kelebihan spasi misalkan kita untuk mengolah angka, biasanya spasi itu sangat 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 tricky dan itu sangat menjadi bottleneck untuk kita bisa mengolah data. Terus habis itu jangan sampai ada duplicate. Biasanya kalau duplicate itu dia mungkin nggak akan terdeteksi gitu. Biasanya emang kayak oh ternyata setelah divisualisasikan kok ini datanya nggak wajar ya. Nah itu kayak jangan sampai teman-teman menyusun raw data itu kayak nggak well prepare gitu loh atau istilahnya masih ada catatan-catatan tertentu karena kalau nanti udah sampai visualisasi itu kayak harus ngulang lagi dari nol untuk membersihkan raw datanya itu terus kayak ya tadi ada 7 rules itu ya yang harus dipenuhi agar tabel yang kita punya atau raw data yang kita punya itu bisa jadi tabel dan bisa kita analisis dalam pivot gitu. Terus yang terakhir pertanyaan di luar konteks ya is okay. Data analis itu biasanya lulusan apa dan pekerjaan sehariannya apa? Oke. Ini mungkin sesuai juga dengan case aku ya karena aku emang dari ekonomi pembangunan. Nah, di EP itu aku emang suka data analytics tapi emang kayak jauh sih dengan apa yang aku kerjain sekarang. Kalau dulu tuh kita lebih ke modeling data gitu kayak misalkan kita modeling sebagai ekonom kan biasanya kayak kita melihat nge-forecast ekonomi ke depan tuh kayak gimana terus apa aja variabel-variabel pendukungnya biasanya kan kayak gitu dan itu toolsnya kayak pakai yang kayak Excel, Stata atau Evius, SPSS gitu lah yang ya itu kayak is common di
anak ekonomi gitu. Tapi kerjaanku sekarang itu emang kalau secara raw itu data analis karena setiap hari daily activities aku kayak harus compile data, aku narik data raw gitu. Meskipun itu kayak dari data internal maupun data eksternal gitu yang itu harus aku compile terus tergantung permintaan juga dari timku itu kayak kita pengen ngolah data apa gitu keseharian kita itu keseharian yang harus dilakukan kayak misalkan kalau misalkan di Bank Indonesia kayak aku kerjain sekarang tuh terkait gimana uang rupiah kayak distribusinya kayak gimana gitu terus ya menurutku setiap perusahaan atau setiap industri itu beda ya yang data yang kita olah gitu dan data itu kayak ada juga yang perusahaan tuh misalkan data-data audit perusahaan yang auditor gitu biasanya memang ada supporting eh, data-data yang string data string tuh kayak data semuanya huruf tapi kayak mau nggak mau kita harus memvisualisasikan itu dalam bentuk angka misalkan nah eh, kalau jurusannya sih data analis tuh menurutku bisa semua ya yang penting kita punya basic di bidang data atau kita punya setidaknya ketertarikan untuk belajar data gitu karena kalau misalkan kita tuh istilahnya dari untuk membaca data atau kayak nggak suka angka gitu atau biasanya lebih ke logik, nah itu kayak emang agak susah sih untuk bisa menguasai itu dan sekarang menurutku banyak banget kayak platform yang itu membuka kelas gitu atau nggak apa ya kayak course gitu kan kayak misalkan di Coursera atau di apa ya kayak Revoyu gitu-gitu kan biasanya ada kelas Excel atau kelas data analytics gitu kayak hari ini kan mungkin aku lebih ke share yang basic-basic gitu nggak yang sampai in detail gitu tapi teman-teman bisa belajar juga dari situ kayak kalau misalkan pengen tahu oh sebenarnya kayak ini tuh gimana sih data analytics itu gitu mulai dari basic sampai mungkin nanti advance terus kayak kebutuhan sekarang kan ya kalau menurutku data itu apa ya itu akan menjadi kebutuhan setiap perusahaan sih meskipun kayak yang pertama dari segi setiap perusahaan otomatis punya data yang itu digunakan mereka untuk sebagai bahan evaluasi dan lain sebagainya. Dan kebutuhan akan data analis itu menurutku sekarang semakin banyak dan tentunya dari supply itu juga semakin banyak gitu. Jadi kayak nggak harus sebagai data analitik menurutku pengetahuan akan data itu sangatlah penting gitu karena ya data itu bisa menjawab semuanya menurutku kayak misalkan kamu di iniin tapi kayak nggak ada based on datanya itu kan ya kamu ngapain ngomong gitu tanpa ada bukti dan data yang valid gitu untuk membuktikan apa yang kamu ucapkan. Nah, mungkin itu. Jadi kalau lulusan terus apanya tuh menurutku nggak begitu ngaruh gitu. Yang penting kalian ada tertarikan untuk belajar terkait data. Terus untuk pekerjaan sehari-harinya apa ya? Kalau misalkan aku sendiri, ya itu menarik data, terus melakukan cleansing data, compile data, terus nanti melakukan visualisasi data gitu. Itu juga tergantung nanti kalian di industri apa gitu dan itu data analis kan lebih ke visualisasi jadi kayak sebenarnya kalau misalkan bahas data analis itu lebih jauh lagi teman-teman jadi kayak bidang data tuh ada banyak ada data science ada data analis gitu terus nanti banyak sih kalau misalkan bidang data nanti tergantung kalian lebih prefer untuk kemana dan lebih ingin menguasai di bidang apa kayak gitu sih teman-teman itu yang Oke. aku bisa jawab. Oke, terima kasih Mbak Kinan atas jawabannya dari pertanyaan dari Mas Gunawan. Semoga menjawab ya Mas Gunawan atas jawaban-jawaban dari Mbak Kinan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak, karena memang kita ada batasan waktu juga ya Mbak, sampai jam 11. Kita hanya Q&A-nya tuh sampai jam 11, dan nanti bakal dilanjutkan dokumentasi dan juga presensi gitu ya Mbak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, izin mau bertanya lagi dari Mas Wardimar. Misal dalam skripsi itu kan biasanya ada kayak tabel grafik atau tabel. Misalnya itu kalau misalkan cara ngatur tabelnya disertai angka di Microsoft Excel-nya, mohon koreksi bila ada yang kurang. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab secara lebih singkat juga ya Mbak, biar kita waktunya juga sesuai gitu Mbak Kinan. Silakan Mbak Kinan. Oke untuk ini kayak grafik atau tabel misalnya itu ngatur tabelnya sesuai angka tuh maksudnya apa sih? Maksudnya kayak ngasih bawah Excelnya kayak atau gimana? Biasanya emang di tabel itu ada misalkan kita bikin grafik.
Nah, di bawahnya itu ada menu lah di grafik itu kayak kita mau masukin database-nya atau legend-nya itu kayak gimana. Itu biasanya ada sih teman-teman di situ. Terus eh untuk ngatur tabel yang disertai angka, maksudnya atau misalkan value-nya atau gimana sih? Itu kalau misalkan sorry aku ini agak kalau karena aku nggak lihat ya case-nya kayak gimana. Kalau misalkan mau munculin value-nya, kita tinggal pencet aja di situ kayak ada angka sebelah kayak kayak kode paint gitu, kayak painting gitu ada tulisannya eh checklist aja value-nya. Nanti angka yang ada di Excel itu akan keluar di grafiknya gitu. Kalau misalkan itu pengen nampilin tabel yang udah kalian buat di Excel, terus pengen naruh di bawah grafiknya, itu bisa juga di eh, berarti ada add legend atau add data kalau nggak salah. Itu nanti akan muncul di bawah grafiknya. Kayak gitu sih. Itu itu udah ada menu-menunya di setiap grafik yang kalian punya. Pengen kalian munculin apa, value-nya atau eh, apa sih Y-nya itu bisa juga atau X-nya juga bisa juga. Jadi kalian explore aja di satu grafik itu untuk apa yang ingin kalian punya. Nah, kalau ini aku juga belum terlalu jelas sih pertanyaannya kayak gimana, tapi nanti bisa juga tanya ke aku untuk lebih lanjutnya gitu. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Gina. Semoga Mas Ferdinand menjawab ya karena memang sayang sekali ya Mbak karena memang kita keterbatasan waktu juga. Kalau dari aku sendiri mah pengennya kita lanjut terus nih buat bahas lagi, kulik lagi tentang Excel. Tapi karena memang waktu yang terbatas, mungkin itu dulu ya teman-teman dari pertanyaan teman-teman yang bisa Mbak Gina jawab dan bisa Pramulati salurkan ke Mbak Gina. Mungkin nanti teman-teman bisa apa namanya bisa menghubungi Mbak Kinan sendiri seperti itu ya secara personal. Nah ini teman-teman kalau ada yang mau nanya nih, ada rekamannya kah? Terus kalau nanya lebih lanjut KA-nya bagaimana? Nah pertama nih teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen dapat materinya tadi share Mbak Kinan, kemudian teman-teman pengen dapat record Zoom-nya atau rekaman Zoom-nya, teman-teman bisa upgrade ke paket 2 ya. Jadi paket pertama itu teman-teman hanya bisa mengakses webinarnya, bisa ikut webinarnya, tapi tanpa mendapatkan materi dan juga record Zoom-nya dan juga sertifikat. Tapi ketika teman-teman menaikkan atau upgrade ke paket premium, teman-teman bisa mendapatkan Zoom-nya, record Zoom-nya, dan juga materi serta sertifikat yang ada di webinar kali ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum itu boleh nih aku minta teman-teman dari operasional boleh share linknya dong, share link presensi untuk webinar kali ini biar teman-teman apa ya boleh memberikan feedback dari webinar kali ini, boleh untuk Mbak Kinan, boleh untuk Pramulati juga supaya saya dan Mbak Kinan dan juga tim Pramulati lebih baik ke depannya. Seperti itu ya. Oke. Oke, nanti buat teman-teman yang sudah upgrade ke premium atau sudah upgrade ke paket 2, nanti bisa menghubungi admin kita ya. Di grup nanti ada admin Pramulati, seperti itu. Mungkin dari teman-teman Mas Operasional, Mas Niko, bisa kirimkan link presensinya ya. Oke, kalau untuk sertifikatnya itu gimana ya, Kak? Itu nanti kita kirim via email ya, teman-teman. Mungkin uh, dari mulai hari ini sampai H+3 lah kira-kira. Nanti kita distribusikan ya, teman-teman. Ini untuk pertanyaan buat Mbak Kinan, mungkin kalau menghubungi Mbak Kinan bisa lewat mana? Bisa dijawab, Mbak Kinan? Ya udah aku jawab di kolom chat ya, bisa Oh iya, lewat oke. LinkedIn aku, Kinanti Skarnareswari. Terus nanti juga ada kalau misalkan kalian tadi update premium di Pramulatih, ya nanti kan dapat PT-nya. Itu aku udah sertain link-linkinku di situ. Sama kalau misalkan kalian pengen reach out aku lebih lanjut, bisa follow di Instagram aku Kinanti SN underscore gitu. Nanti DM aja gitu. Kalau misalkan mau tanya, tinggal ngefoto aja case-nya di mana. Nanti insya Allah aku bantu. Kalau misalkan aku bisa atau paham apa yang harus aku bantu. Gitu teman-teman. Thank you. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya Mbak Kinan. Itu tadi apa namanya? Kontak yang bisa dihubungi terkait dengan Mbak Kinan, bisa IG, terus juga bisa LinkedIn juga ya teman-teman. Nah untuk presensinya nih, mungkin Mas Niko nih, kira-kira Mas Niko dari operasional bisa mengirimkan presensinya ya. Teman-teman kita tunggu juga, nanti setelah webinar kali ini, teman-teman kalau mau bikin
story Instagram, boleh banget bikin story Instagram, bisa tag Pramulati, bisa tag Mbak Kinan juga mungkin ya Mbak, biar sharing keseruan webinar kali ini gitu. Boleh banget ya teman-teman. Ini link presensinya sudah ada nih dari Mas Niko, boleh teman-teman isi, boleh sekarang, boleh juga nanti, tapi diharapkan sekarang ya. Mungkin aku kasih waktu aja kali ya, teman-teman ngisi link presensi. Selain itu, aku kasih waktu 3 menit ya, sampai jam 11.05. Nah, setelah itu nanti mungkin kita bakalan ada sesi dokumentasi ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau tampil di IG Pramulati, yang mau mukanya ada di IG Pramulati terkait dengan webinar kali ini, teman-teman bisa on cam untuk sama-sama menyerukan atau membuat seru lah dokumentasi pada webinar kali ini. Nah, aku kasih waktu sampai 11.05 ya teman-teman untuk isi link presensinya. Dipersilahkan. Nah, mungkin sembari menunggu nih Mbak Kinan nih, boleh dong Mbak Kinan kasih closing statement nih buat teman-teman yang masih excited belajar Excel, terutama dalam analisis data. Boleh dong Mbak Kinan kasih closing statement. Silakan. Oke, thank you. Aduh, aku bingung nih kalau diminta closing statement dan lain-lain. Ya, mungkin intinya kayak data itu sebenarnya eh, mudah, tapi juga nggak nggak gampang, tapi juga gimana ya, kayak 50-50 gitu. Dan know your passion aja sih, kayak jangan sampai kalian terjun di dunia apa yang kalian sebenarnya tuh nggak passionate di situ. Itu aja. Terus kayak ya kalau misalkan jangan, kalau misalkan kalian sebagai, mungkin sebagai apa ya, kayak job seeker gitu, atau eh, setelah lulus nih atau kuliah tuh sebenarnya pengen belajar apa. Nah, salah satunya basic atau hard skill yang harus kalian punya ya menurutku adalah Excel gitu. Meskipun kalian nggak bekerja di tempat yang mungkin berhubungan dengan data gitu. Karena ini adalah skill basic yang mungkin setiap orang eh, nggak menguasai ini gitu sih. Kalau dari aku, jangan berhenti untuk terus belajar, karena kita emang dituntut untuk sebagai long life learner, setiap kita adalah pembelajar sepanjang hayat, sepanjang hidup. Jadi kayak ya kita harus explore apa yang kita inginkan atau yang kita mau, dan nggak menutup kemungkinan untuk belajar hal yang baru di luar sana. Itu sih, good luck. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Mulai dong dari teman-teman kasih reaction applause dulu buat Mbak Kinan dan buat teman-teman semua tentunya yang udah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Pagi menjelang ke siang ya ini. Kita pagi-pagi ke siang udah produktif kan, seneng ya. Semoga kedepannya kita lebih produktif lagi. Dan semoga harapannya dengan webinar kali ini bisa memberikan banyak ilmu, banyak insight, banyak manfaat juga buat teman-teman supaya lebih belajar lagi sepanjang hayat, sepanjang masa, seperti tadi apa yang Mbak Kinan katakan, seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman udah pada isi link presensi kali ya, dan boleh dong dari teman-teman sekarang boleh langsung on cam nih supaya kita bisa melakukan dokumentasi bersama-sama, bersama Mbak Kinan juga, bersama tim Pramulati, dan juga bersama teman-teman peserta semua sebagai kenang-kenangan, sebagai bukti kalau teman-teman tuh udah pernah ikutin webinar kelas optimalisasi Microsoft Excel dalam analisis data. Siapa tahu di masa depan teman-teman jadi analisis data juga seperti Mbak Kinan, kan ini juga jadi salah satu batu loncatan atau kenang-kenangan yang bisa teman-teman kenang gitu. Yuk semuanya yang yang bisa on cam dimohon on cam ya. Wah, terima kasih nih buat teman-teman yang udah pada mau on cam. Wah, Mbak Citra, Mas Rizky, Mas Muhammad Paik, kemudian Mbak Dia, ada juga Mas Zainul, Mas Ferdimer, Mbak Putri. Boleh nih teman-teman lain yang belum on cam, ayo kita bareng-bareng on cam. Oke, aku tunggu ya. Ini nanti dari tim operasional juga bakalan ngarahin kita untuk foto bersama. Jadi kapan lagi nih kita bisa foto bareng-bareng, walaupun melalui layar Zoom ya, tapi seenggaknya kita punya kenang-kenangan
kita udah ikut webinar kali ini gitu. Sambil menunggu, aku mau dari kami tim Ramulati dan juga teman-teman peserta webinar tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Kinan, mohon maaf atas apa yang telah diberikan, atas materi, kemudian hack-hack tips and trick juga dari Mbak Kinan terkait dengan Excel. Harapannya juga Mbak Kinan makin sukses, makin semangat, juga nanti mungkin kita bisa kolaborasi lagi juga kalau misalkan ada teman-teman yang masih mau belajar Excel, mungkin bakal ada part 2, part 3 dan seterusnya, siapa tahu ya Mbak. Semoga semua ilmu yang diberikan oleh Mbak Kinan bermanfaat bagi kita. Aku sebagai moderator juga mohon maaf sekali kepada Mbak Kinan dan juga teman-teman apabila pada saat memimpin webinar kali ini ada banyak kesalahan dan juga suara saya bindeng, kemudian masih sering batuk-batuk juga. Mohon maaf ya teman-teman semua. Kita manusia, tempatnya salah. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Oke, kita langsung aja melakukan sesi dokumentasi ya. Teman-teman on cam, siapkan kameranya, siapkan device-nya, tunjukkan senyum terbaik kalian. Oke, dari Mas Niko mungkin operasional bisa mengarahkan kita untuk sesi dokumentasi, Mas Niko. Oke, so kita mulai aja ya teman-teman. Untuk dokumentasi di slide pertama, 1, 2, 3. Boleh ganti gaya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Niko, Mbak Kinan, dan juga teman-teman peserta webinar pada kali ini. Harapannya semoga semuanya bisa bermanfaat, teman-teman peserta webinar juga bisa sukses dan juga semangat. Terima kasih sudah belajar bersama, terima kasih sudah excited untuk webinar kali ini. Semoga teman-teman urusannya lancar semua, urusan bagian teman-teman Pramulati dan juga teman-teman peserta lainnya. Jangan lupa yang belum isi presensi, segera isi presensi ya, nanti dikirim di grup juga. Dan juga buat yang mau rekaman Zoom-nya, mau sertifikatnya dan materi dari Mbak Kinan, bisa langsung upgrade ke paket 2 atau paket premium, bisa menghubungi admin ya teman-teman. Terima kasih banyak dari aku dan juga tim Pramulati. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.